Iya, masuk kelas tepat waktu. Terus apa lagi? Mengucapkan salam, Bu. Mengucapkan salam. Berarti itulah contoh keyakinan kelas ya yang kalian utarakan ya. Nah, nanti keyakinan kelas tadi yang udah kalian sebutkan, kalian tuliskan di kertas yang udah disiapkan di buku ya, sticky note. Jadi nanti kalian menuliskan satu keyakinan kelas. Jadi setiap siswa satu, kemudian ditempel di papan tulis. Paham? Jadi satu siswa cukup satu menuliskan keyakinan ke kelas. Nanti kalau udah ditulis, kalian tempelkan di papan tulis. Ya, siap? Ya. Ya, nanti berdiri ya. Ini mau warna biru. Oh, enggak. Biru, Bu. Biru, Bu. Mau warna apa, Koko? Tidak, Pak Joshua. Yang udah selesai, tulis tentang keyakinan kelas, jangan ditempel di papan tulis ya. Warna biru, Bu. Ya, jangan sama. Nggak boleh sama ya. Kan banyak ya keyakinan kelas. Nanti kita kelompok-kelompok. Mau warna apa? Iya. Di sini ada keyakinan. Nggak usah dikasih nama ya, nggak usah dikasih nama. Keyakinan kelasnya aja ya. Mau warna apa? Mau warna apa? Yang udah selesai, udah semuanya siapa yang belum? Saya belum ya. Pak, dia udah belum?
Prince, tulisin ya di sini disiplin. Nanti Bu minta tolong satu-satu bacain ya ke depan. Enggak, nanti dibuat bersama-sama. Oh, ini maksudnya ke mana, disiplin atau saling menghormati gitu ya. Ibu dari ajaran baju ambil satu bebas. Nggak harus ngambil punya sendiri ya, punya teman aja. Bebas mengambil punya siapa, dibacakan yang keras biar temennya tahu nanti maksudnya kemana. Ke depan saya, biar keras. Suaranya yang keras. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan maksudnya kemana itu? Disiplin. Menghormati. Kelompokkan di sini ya. Di sini menghormati. Tema, nanti punya siapa aja boleh ya? Dibacakan yang keras, nanti teman-teman kelompokkan masuk ke nilai-nilai kebaikan apa gitu ya. Tertib ketika pembelajaran dimulai. Tertib ketika pembelajaran dimulai, jadi maksudnya ke tertib aja ya, kan beda ya, tertib disiplin ya. Tertib berarti bikin nilai kebajikan lagi. Di sini tertib. Silakan Jara. Ambil satu punya siapa? Yang lain dengarkan ya. Mengucapkan salam. Berarti apa? Maksudnya? Menghormati. Iya, menghormati. Silakan bebaskan. Lanjut. Sini. Yang depan yang Sopan dan sopan dan tentram maksudnya kemana? tertib. Menghormati. Maksudnya ke sopan aja ya. Lagi sendiri ya. Sopan. Silakan. Sopan pada guru maksudnya? Sopan. Iya. Bermain bersama. Maksudnya kemana? Rukun. Mana? Rukun. Boleh kasih lagi. Terus Murid tidak boleh makan saat jam pelajaran. murid tidak boleh makan saat jam pelajaran. Menghormati. Apa? Penting. Menghormati ya. Menghormati. Menghormati apa? Jam pelajaran tapi ada guru kan. Jadi harus menghormati guru ketika sedang belajar sedang menyenangkan. Terus hadiah. Tidak memilih-milih teman. Maksudnya kemana? Rukun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat untuk kita semua. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk acara hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP atau calon guru penggerak, yaitu Ibu Wiwit Lestari SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru dan staf jajaran SDN Kamuran 2 yang bersedia hadir di tengah-tengah ruangan ini untuk mengikuti diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dan atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Nah, berbicara tentang budaya positif di sekolah itu apa? Yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dengan penerapan budaya positif di sekolah diharapkan dapat membentuk karakter
budaya positif. Konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dasar mereka atau sesuai dengan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita ketahui itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga gotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itulah profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri, ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berpikir atau berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari apa saja sih? Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin
yaitu kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, jadi murid itu harus diberikan kesempatan yang membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, kebebasan di sini bukan berarti kita membiarkan murid kita bebas melakukan apa saja, tetapi kebebasan di sini masih dalam pengawasan kita sebagai seorang guru. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah tugas kita sebagai seorang guru, seorang pendidik itu membuat nyaman murid kita ketika belajar di dalam kelas. Nah, jadi memasukkan kegiatan-kegiatan yang membuat murid kita itu ketika belajar itu merasa nyaman, merasa aman, kemudian menyenangkan. Itu ya, kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan atau power. Jadi pengaruh dan memiliki rasa harga diri di sini sangat dibutuhkan ya, harga diri. Mereka sebenarnya diberi kesempatan, jadi murid itu diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Nah, itu kebutuhan dasar manusia yang ada 5. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, ini apa motivasi perilaku manusia itu? Motivasi perilaku manusia itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu misalkan ada siswa di kelas yang bapak atau ibu ajar. Nah, siswa tersebut misalkan tidak mengerjakan PR atau mengerjakan PR itu karena merasa dirinya nanti dapat hukuman. Jadi bukan dari motivasi intrinsiknya ya, bukan dari kemauan dari dalam dirinya sendiri, tetapi karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, nanti saya kalau tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR, nanti saya takut dihukum. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Berarti motivasi ini bukan berasal dari motivasi intrinsik, tetapi lebih ke ekstrinsik ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini seseorang ketika melakukan sesuatu itu ada maksud dan tujuan, misalkan supaya diberikan imbalan atau penghargaan. Misalkan ada seorang murid mau bantu bapak guru membawa barang ke kantor, dia dikasih sesuatu. Nah, itu jadi motivasi seperti itu juga masih motivasi ekstrinsik ya, dari luar diri siswa tersebut. Atau saya mau belajar untuk mendapatkan nilai terbaik. Kalau mendapatkan nilai terbaik kan nanti saya mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan dari guru. Misalkan mendapatkan reward. Kalau untuk kelas 1 mungkin senang ya mendapatkan bintang gitu ya, yang jadi wali kelas 1 mungkin udah berpengalaman ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan, mau menyelesaikan tugas biar mendapatkan imbalan dari ibu guru. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi untuk menjadi dirinya sendiri tanpa motivasi ekstrinsik. Jadi ini lebih motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri.
apa? Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi itu murid akan lebih menghormati terhadap dirinya dan orang lain. Ya, ketika murid tanggung jawabnya sebagai murid itu apa? Belajar. Kalau motivasi tersebut udah muncul dari dalam dirinya sendiri, selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Nah, konsep disiplin dengan penerapan restitusi
Nah, kemudian selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Ya, yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum di sini ketika menemukan atau menemui muridnya yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, maka apa yang dilakukan guru sebagai
apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi bertanya kepada murid tersebut terhadap murid tersebut yang telah melakukan pelanggaran. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kesalahanmu apa sih hari ini? Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa sih bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau peraturan itu kan hanya searah tanpa melibatkan murid secara langsung. Itu kalau peraturan ya, hanya searah. Jadi peraturan itu berasal dari sekolah atau pihak lain dari luar sekolah gitu ya, peraturan. Jadi hanya melibatkan pihak sekolah saja tanpa melibatkan murid. Tetapi kalau keyakinan kelas itu melibatkan murid ya, untuk membuat keyakinan kelas ya, dari murid kemudian untuk murid. Jadi melibatkan seluruh warga sekolah. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai motor? Jadi kalau kita di jalan raya dengan mengendarai sepeda motor menggunakan helm itu buat apa sih? Apa tadi? Buat keselamatan. Jadi untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk apa ini? Disiplin waktu. Kemudian pembuatan keyakinan kelas. Dalam rangka pembuatan keyakinan kelas itu ada beberapa tahapan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya turunan dari peraturan. Kalau peraturan tadi kan masih menggunakan kalimat negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas itu mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini, kalau peraturan itu satu contoh peraturan, tidak boleh terlambat masuk sekolah, itu peraturan. Kalau keyakinan itu menggunakan kalimat positif, ke sekolah datang tepat waktu, yaitu kalau keyakinannya. Nah, langkah-langkahnya apa dalam pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif seperti tadi ya, dalam bentuk positif. Misalkan peraturan tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan itu datang tepat waktu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan mungkin ada beberapa poin sampai panjang, tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat sedikit tetapi mudah diingat oleh siswa dan guru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Jadi disampaikan kepada siswa menginginkan kelas yang seperti apa sih, gitu kan? Jadi nanti siswa akan mempunyai pendapat-pendapatnya. Oh, saya ingin kelasnya itu bersih Bu, jadi membuang sampah pada tempatnya, seperti yang dalam menyusun atau membuat keyakinan kelas. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tadi. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus melibatkan seluruh murid atau seluruh warga sekolah. Tapi kalau peraturan kan tadi hanya sepihak ya, hanya dari sekolah saja. Tetapi kalau keyakinan kelas ini harus melibatkan seluruh warga sekolah, ya, harus terlibat semuanya. Kemudian tentang segitiga restitusi.
selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang telah disampaikan. Bapak? Pak Yogi mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan, Bu, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Ya, terima kasih kepada Pak Yogi atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya, tentang seorang guru ya, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Ya, yang pertama dengan membangun komunikasi yang baik dan efektif dalam berinteraksi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi membuat kesepakatan belajar dengan murid di awal pembelajaran. Jadi seorang guru itu harus membuat kesepakatan ya, kayak kesepakatan kelas dengan murid sebelum mulai pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran itu kita harus membuat kesepakatan. Misalkan seperti contohnya kesepakatan kelas hari ini apa? Misalkan ketika mau ke belakang harus minta izin terlebih dahulu, seperti itu ya. Kemudian tidak boleh bercanda ketika guru menerangkan. Itu contoh kesepakatan belajar harus kita buat di awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pembiasaan yang baik, yaitu dengan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada murid. Itu kemudian yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik ya. Jadi anak-anak itu ketika belajar di dalam kelas itu merasa aman, merasa nyaman, dan merasa senang. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan atau menggunakan pembelajaran dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik siswa atau kebutuhan siswa. Karena kan kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memberikan pembelajaran atau metode pembelajaran itu disesuaikan dengan karakter siswa. Mungkin itu aja. Udah cukup? Cukup, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Alhamdulillah.